Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa Yumrotu Solika, NIM 188. Perkenalkan, nama saya Putri Hamima, NIM 203. Nama saya Karina Zalfainia, NIM 189, kelas 1F. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Furqon Yasim, NIM saya 192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renis R, NIM 219. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang peran multimedia interaktif bagi keberhasilan pembelajaran sistem peredaran darah. Ada pendahuluan industri dan perkembangan teknologi yang cepat membawa imbas pada pengaruh dan pergeseran nilai yang ada di dunia pendidikan. Nah, pengaruh dari industri ini akan masuk pada ruang celah dalam peradaban perguruan tinggi. Pada era industri harus mampu beradaptasi dan memanfaatkan teknologi dengan melakukan blended learning, terus reorientasi kurikulum dan lifelong learning itu. Nah, kompleksitas di dunia pendidikan bertambah dengan munculnya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yang masih berlangsung sampai sekarang. Sebagai akibatnya, tantangan pada akademisi menjadi semakin tinggi. Hasil penelitian dan pembahasan. Terdapat 3 aspek yang ditinjau dalam angket analisis kebutuhan, yaitu identifikasi permasalahan, ketersediaan sumber belajar, dan kepemilikan fasilitas penunjang. Hasil analisis kebutuhan secara rinci dapat dilihat pada tabel 1. Hasil temuan dari wawancara dengan dosen dan asisten dosen diperoleh 2 tema, yaitu 1. Alasan IPA dianggap sulit, dan 2. Kebutuhan media pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sementara itu, hasil temuan wawancara pada mahasiswa ditemukan 2 tema, yaitu pengaruh kognitif mahasiswa di masa pandemi COVID-19 dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Anggapan IPA sulit terjadi karena pemikiran mahasiswa yang menganggap IPA hanya kumpulan konsep dan rumus. Kurangnya pemaknaan dalam belajar, latar belakang sekolah sebelumnya, rendahnya keinginan untuk mencari tahu lebih dalam, dan ada beberapa materi yang perlu penggambaran secara langsung. Hasil reduksi terkait anggapan IPA dapat dilihat secara rinci pada tabel 2. Mahasiswa dalam wawancaranya menyampaikan bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 membuat penyerapan materi menjadi lebih kurang dan memiliki pengaruh kognitif. Pembelajaran jarak jauh berlangsung dari rumah berakibat pada sulitnya mahasiswa dalam berkonsentrasi. Pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dirasa terlalu monoton, kurang variasi karena hanya diisi oleh presentasi, dan terkadang dosen hanya memberikan link video yang bukan buatan dari dosen tersebut. Berdasarkan wawancara dosen dan asisten dosen menyebutkan bahwa media yang dibutuhkan masa pandemi COVID-19 adalah media yang dapat digunakan di mana saja dan kapan saja. Media yang diharapkan oleh dosen adalah media yang mampu menjadi jembatan bagi mahasiswa generasi Z dengan generasi keilmuan yang ada. Selanjutnya, ketika disandingkan dengan hasil analisis kebutuhan yang ditunjukkan mahasiswa pada perolehan tertinggi pada multimedia pembelajaran interaktif, dosen dan asisten dosen mendukung pengembangan multimedia pembelajaran interaktif karena dapat dijadikan salah satu alternatif dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Hasil reduksi terkait kebutuhan media pembelajaran dari mahasiswa diperoleh 5 subtema yang dapat kita lihat secara lebih rinci pada tabel ketiga. Berikutnya ialah mahasiswa dalam wawancaranya menyampaikan bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 membuat penyerapan materi menjadi lebih kurang. Selain itu, mahasiswa menjadi lebih sulit dalam memahami materi. Pembelajaran jarak jauh berlangsung dari rumah berakibat pada sulitnya mahasiswa dalam berkonsentrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran jarak jauh
di masa pandemi COVID-19 memiliki pengaruh terhadap kognitif dari mahasiswa. Hasil reduksi terkait pengaruh kognitif mahasiswa di masa pandemi COVID-19 diperoleh 3 subtema yang disajikan pada tabel nomor 4. Selanjutnya adalah pembelajaran di masa pandemi COVID-19 juga dirasa kurang begitu efektif berdasarkan sudut pandang dari mahasiswa. Mahasiswa menyampaikan bahwa pembelajaran di masa pandemi COVID-19 dirasa terlalu monoton, kurang variasi karena hanya diisi oleh presentasi dan terkadang dosen hanya memberikan link video yang bukan buatan dari dosen tersebut. Hasil reduksi terkait pembelajaran di masa pandemi COVID-19 lebih terperinci disajikan dalam bentuk tabel nomor 5. Di sini saya akan membahas tentang metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed mitos. Data yang dikumpulkan berupa kuantitatif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dengan dosen dan mahasiswa PhD yang berlangsung pada bulan Agustus 2020 dengan masing-masing responden. Dan kuantitatif kemudian dianalisis secara deskriptif, sedangkan data kualitatif dianalisis menggunakan model Bogdan dan Bigland pada tahun 1982 dengan melakukan reduksi mencari subtema dan hubungan antar subtema. Sekian dari saya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan di Universitas PGRI Yogyakarta, dapat disimpulkan bahwa perlunya pengembangan multimedia pembelajaran interaktif pada materi sistem peredaran darah yang dapat digunakan pada perangkat Android sebagai media alternatif di masa pandemi COVID-19. Hal tersebut karena 50% mahasiswa mengalami kesulitan pada materi sistem pada mahasiswa mengalami multimedia interaktif. Penelitian dapat disarankan menyediakan data di atas sebagai referensi dalam mengembangkan media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran. Diperkuat oleh dosen dan asisten dosen bahwa perlu adanya pengembangan media pembelajaran yang dapat digunakan di mana saja, kapan saja, dan dapat digunakan dalam belajar media di masa pandemi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.